Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilam Sari dengan NIM 1001-118202-5009 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial SPSS uji regresi linear sederhana. Dengan contoh kasus, hubungan jumlah pengonsumsian kalori per hari dengan berat badan mahasiswa. Hipotesisnya, H0 tidak ada hubungan antara jumlah pengonsumsian kalori per hari dengan berat badan mahasiswa. Dan hipotesis alternatifnya, ada hubungan antara jumlah pengonsumsian kalori per hari dengan berat badan mahasiswa. Baik, kita lanjut ke tutorial SPSS. Di sini saya sudah menginput data untuk melakukan uji regresi linear sederhana. Langsung saja pada variabel Q kita pilih menu analyze. Pada menu analyze kita pilih regression, dan pada menu regression ini kita pilih linear. Nah, setelah halaman ini muncul, maka kita dapat melihat ada dua variabel yang telah diinput. Variabel pengonsumsian jumlah kalori kita input ke kotak independen. Kemudian variabel berat badan mahasiswa kita input ke kotak dependen. Kemudian kita pilih save, continue, dan klik OK. Nah, di sini sudah kita lihat hasil atau outputnya. Dimana output pada uji regresi linear sederhana ini ada variabel interval, ada model summary, ada variabel ANOVA, dan ada coefficient. Baik, yang pertama yaitu tabel variabel interval. Pada tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel kalori per hari sebagai variabel independen dan berat badan sebagai variabel dependen, serta metode yang digunakan adalah metode Excel. Kemudian yang kedua ada tabel model summary. Pada tabel ini menjelaskan besarnya nilai toleransi atau hubungan atau R, yaitu sebesar 0,953, yang artinya terdapat hubungan antara pengonsumsian jumlah kalori per hari atau variabel X dengan berat badan atau variabel Y. Total hubungannya yaitu sebesar 0,953. Kemudian dari output tersebut diperoleh koefisien determinan atau R-square sebesar 0,908, yang artinya bahwa pengaruh variabel independen atau pengonsumsian kalori per hari terhadap variabel dependen atau berat badan adalah sebesar 90,8%. Selanjutnya yaitu tabel ketiga, yaitu ada tabel ANOVA. Dari tabel output ini diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 78,786 dengan tingkat signifikasi 0,000. Artinya 0,000 ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita artikan bahwa ada pengaruh variabel X atau pengonsumsian jumlah kalori per hari dengan berat badan atau variabel Y. Selanjutnya ada tabel coefficient. Pada tabel coefficient ini kita ketahui nilai konstan A sebesar 12,604, sedangkan nilai kalori per hari atau variabel X sebesar 0,128. Sehingga
persamaan regresinya adalah Y sama dengan alfa tambah beta dikali X. Y sama dengan alfa sebesar nilai konstan A sebesar 12,604 plus 0,128 kali X. Dari persamaan tersebut dapat kita artikan bahwa nilai konstanta sebesar 12,604 ini menyatakan konstanta variabel berat badan adalah sebesar 12,604. Kemudian, koefisien regresi X sebesar 0,128. Hal ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kalori per hari, maka nilai berat badan bertambah sebesar 0,128. Koefisien regresi ini bernilai positif, sehingga berpengaruh atau adanya pengaruh variabel X atau pengonsumsian jumlah kalori per hari terhadap berat badan atau variabel Y, di mana positif ini artinya pengaruh variabel X atau pengonsumsian jumlah kalori per hari terhadap berat badan atau variabel Y ini adalah positif. Dari keempat tabel tersebut dapat kita ambil keputusan berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien. Diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000. 0,00 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai variabel X atau pengonsumsian kalori per hari berpengaruh terhadap variabel Y atau berat badan. Baik, cukup sekian penjelasan tutorial SPSS dari uji regresi linear sederhana yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.